Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Damarjati dengan NIM 2022-31020 dari kelas Mikroprosesor C. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum 4 yang setelah ditugaskan. Jadi dalam laporan ini kami ditugaskan untuk membuat komponen rangkaian yang akan digunakan untuk mengukur kadar tinggi air dan juga menggunakan keypad sebagai kalkulator. Sebelum itu saya akan menjelaskan rangkaiannya terlebih dahulu. Jadi dalam rangkaian yang saya buat ini ada 6 komponen yang digunakan ya. Utama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno. Lalu selanjutnya ada sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini yang akan digunakan untuk mengukur jaraknya. Di sini ada VCC di mana dia akan ke-connect ke 5 volt dalam sisi analog. Lalu GND groundnya tentu juga ke GND bawah ke sisi power ya, bukan analog. Lalu trig dan echo di sini dihubungkan ke sisi digital ke nomor 12 dan ke nomor 11. Selanjutnya komponen selanjutnya ada LCD I2C. Tentu saja ground ke ground, VCC ke 5 volt. Di sini serial datanya ke nomor 4, seingat saya ya, ke analog ya, ke sisi analog A4 dan SCL ke A5 di sisi analog. Di komponen keypad ini ada 8 colokan ya. Jadi 8 colokan ini ada R1, R2, R3, R4 dan C1 sampai C4. Ini adalah colokan untuk R1 yang artinya row yaitu baris dan C1 yaitu kolom 1, 2 dan 3 dan 4. Satu persatu dicolokkan kepada sisi digital Arduino Uno di mana row 1 ini mulai dari nomor 9 dan dia akan terus ke kanan sampai colokan kolom ya, sampai nomor 2 di sini itu adalah kolom 4 ya. Lalu selanjutnya komponen selanjutnya di sini adalah LED dan resistornya. Di sini resistor tentu saja digunakan untuk membatasi tegangan arus listrik kepada LED-nya agar LED-nya dapat beroperasi dalam ambang yang aman ya. Lalu LED ini tentu saja dia untuk mengoutputkan kepada pengguna komponen ini kondisinya, yaitu kondisinya di sini nanti LED-nya akan menyala jika kadar tinggi air sedemikian rupa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang LED tersebut, saya akan menjelaskan kodenya di sini. Sini ada include wire.h, include liquid crystal I2C, dan include keypad. Include ini adalah untuk memasukkan library yang ada di sini. Di sini ada library wire, ini untuk .h untuk menghubungkan komponen-komponennya. Ada liquid crystal I2C, ini adalah library untuk komponen LCD I2C. Dan keypad ini tentu saja library untuk keypadnya. Di sini liquid crystal I2C diinisialisasi dengan LCD 0x27 dan 16:2, yang artinya adalah dia memiliki 16 baris dengan 2 kolom. Yaitu panjang barisnya ini 16 karakter dan 2 karakter kolomnya ya. Kalau sini adalah kolom dan row ini adalah baris dengan sebanyak 4 baris dan 4 kolom. Di sini keys dia sebagai tempat menyetor rows dan calls-nya ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 ini dan semuanya ini adalah bentuk dari tombol-tombol di sini. Baris ini, row pins ini di setting ke ini 9876 ini adalah colokan di Arduino Uno sisi digitalnya yang di atas ya. Nah, jadi 9876 ini untuk rows yaitu seperti tadi ya, R1 ini row 1 ini dihubungkan ke digital ini, ke pin digital 9. Lalu pin 876 itu untuk row 2, 3 dan 4 dan juga callsnya juga sama. 54321 5 ini adalah pin digital 5 itu dicolokkan ke kolom 1. Jadi ya kolom 1 ya, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi di sini adalah keypad ini adalah pemanggilan library-nya dengan nama objeknya keypad dengan K kecil sama dengan keypad make keymap. Jadi dia memanggil sebuah fungsi dari library yang bernama make keymap buka kurung keys yang artinya buat keymap. Keymap itu adalah peta pemetaan ya, pemetaan untuk tombol-tombolnya. Keys ini adalah keys yang di atas ini. Dia itu sebuah array ya, sebuah array yang menyetor angka-angka ini. Jadi keymapnya itu atau tombol-tombolnya akan diatur sesuai bentuk array ini. 456 ini ada min, jadi B disetting ke min, C disetting menjadi C sesuai array ini dan sama dengan disetting menjadi D. Selanjutnya di sini adalah pin sensor ultrasonic. Ini adalah penginisialisasian bahwa trig pin diinisialisasikan ke pin digital nomor 12, sedangkan echo pin echo diinisialisasikan ke pin digital 11. Di bawahnya juga sama, tetapi untuk LED. Jadi selanjutnya adalah variabel operasi kalkulator. Di sini ada variabel-variabel untuk menyetor angka-angka yang kita masukkan nanti di kalkulatornya. Di sini ada string num1 sama dengan ini untuk menyetor angkanya num1 sebagai variabel. Lalu ya string ya untuk menyetor angka. Lalu char ini, operator char ini adalah karakter dari operatornya. Yaitu operator di sini maksudnya adalah plus dan minnya, yaitu plus dan min di sini ya. Dia akan ditampilkan sebagai char atau karakter dalam LCD I2C. Lalu di bawahnya yaitu bool operator press sama dengan false yang artinya operator press sama dengan false itu operatornya itu atau plus minnya ini belum dipencet sama sekali. Bool itu ya untuk menyimpan benar atau salah, dia cuma bisa 2 nilai doang ya. Selanjutnya void setup LCD begin ya. Void ini adalah fungsi setup. Di sini kita akan mengkonfigurasi komponen-komponennya ya.
Lalu LCD begin 16 2. Jadi LCD-nya ini akan diinisialisasi dengan 16 baris dengan 2 kolom. Lalu LCD backlight ini untuk menyalakan lampu LCD-nya. Di sini pin mode digunakan untuk menyeting pinnya. Jadi di sini output atau input ya. Di sini trig pin di setting sebagai output dan echo pin di setting sebagai input. Lalu di bawahnya ada LED merah di setting sebagai output. Semua LED-nya di setting sebagai output ya, dari merah, kuning, dan hijau. Void loop ini adalah looping untuk sensor ultrasonik, mengukur jarak dengan sensor ultrasonik. Long duration CM. Ini adalah variabel yang kita pakai untuk melakukan kalkulasi jaraknya ya dengan sensor ultrasonik. Di bawah sini adalah perintah digital write untuk menyeting apakah trig pin ini fungsinya dia akan mati atau nyala. Pertama, dia trig pinnya akan low, yaitu mati dengan delay 2 detik, 2 mikrodetik. Lalu selanjutnya ada digital write trig pin high. Jadi setelah delay 2 mikrodetik, dia akan menyalakan trig pinnya high. Dan dia setelah menyalakan trig pinnya selama 10 detik, dia akan mematikan trig pin lagi. Di sini dilihat duration sama dengan pulse in echo pin high, yaitu dia akan menerima pulse atau gelombang ke dalam echo pin, maka echo pinnya nyala. Durationnya itu adalah gelombang yang diterima echo pin. Kenapa? Itu makanya echo pinnya nyala. Jadi ini sesuai dengan cara kerja sensor ultrasonik yang dimana dia akan menembakkan gelombang, lalu gelombang tersebut setelah setelah mengenai target, gelombang tersebut akan kembali ke dalam sensor ultrasonik, yaitu pulse in echo pin high. Itu sama dengan duration atau durasi. Durasinya yang dimaksud sini adalah durasi gelombang pergi dari sensor ke target, mantul lagi ke sensor ultrasoniknya. Itu adalah durasi. Dan di sini CM digunakan menyetor nilai dari jaraknya, di mana CM sama dengan duration dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena duration ini adalah durasi jarak gelombang dari dia pergi ke target, mantul, balik lagi ke sensor ultrasonik. Sedangkan kita hanya mencari jaraknya dari sensor ultrasonik ke targetnya doang. Itu adalah setengah dari yang tadi. Makanya dibagi 2 agar kita mendapat setengah hasil dari durasi, yaitu adalah jarak dari sensor ultrasonik ke target dengan dikalikan 0,0343. Kenapa? Karena 0,0343 itu adalah kecepatan suara dalam udara, dan ini adalah rumus untuk mencari jarak CM menggunakan durasi gelombang dari sensor ultrasoniknya. Jadi dari rumus ini kita akan mendapatkan perkiraan jarak dalam sentimeter. Nah, lalu bawahnya adalah di sini dia akan ngeprint hasil yang telah kita dapatkan tadi ini di CM. Pertama, sebelum dia ngeprint, dia akan meng-LCD set kursor 0,0. Artinya adalah dia akan meng-set kursor ke baris 0 ke kolom 0. Lalu dia akan ngeprint tinggi air di sini ya. Tinggi air, LCD print CM. CM ini adalah hasil dari ini semua ini tadi ya. Itu CM itu adalah hasilnya, lalu dia print CM untuk menunjukkan CM-nya. Jadi jika sensor ultrasoniknya ini mengukur kadar tinggi air, dia mendapatkan jika CM tadi jaraknya itu adalah 0 dan jarak CM-nya itu kurang dari 150 atau 150 cm, maka ini digital write dia akan high ke LED merah, yang artinya dia akan menyalakan LED merah. Sedangkan LED kuning dan hijau low. Ini sekalian saya contohin saja ya. LED merah akan nyala jika jaraknya di lebih dari 150 ya, dan kurang dari 300, LED kuning akan menyala. Sedangkan lalu di bawahnya juga sama, jika LED-nya lebih dari 301 dan dia kurang dari 400, jaraknya ya lebih dari 300 dan kurang dari 400 cm, maka LED hijau akan high dan LED hijau di sini menyala. Dan selain itu, jika tidak memenuhi kriterianya, atau misalkan 401 cm itu kan lebih dari 400, maka semuanya akan mati, yaitu LED merah, kuning, hijau akan di-set ke low. Sini adalah kalkulatornya ya. Jadi di sini adalah codingan kalkulatornya dengan char key sama dengan keypad.getKey. Key di sini sebagai variabel untuk variabel dengan char. Dia ini adalah variabel yang nanti kita input ke dalam LCD I2C-nya. Keypad.getKey ini adalah fungsi dari library keypad yang akan get key, yaitu dia akan mengambil inputan tadi dan dia akan mengoutputkannya ke LCD I2C-nya. Nah, di bawahnya if key, jika ada key atau ada input, ya jika ada key, dia akan menjalankan perintah yang di bawah sini. Lalu setelah perintah itu dia akan menjalankan pengkondisian lagi. Jadi kondisi di sini jika if is digit k, yang maksudnya di sini adalah sama seperti di atas, cuma bedanya di sini mendeteksi is digit. Jika k inputan yang kita masukkan itu adalah digit atau angka, dia akan melanjutkan perintahnya ya, perintah sampai bawah. Nah, selanjutnya adalah if operator press num1 plus sama dengan k bla bla bla. Ini operator press digunakan ya, jika if operator press ini digunakan untuk mendeteksi apakah operator telah diinput ditekan atau belum. Operator di sini tentu saja plus dan minnya ya. Jika operatornya sudah dipencet atau belum, dia akan menjalankan perintah yang di atas ini, num1 plus sama dengan k. K ini adalah inputan kita dan num1 ini adalah variabel untuk memasukkan nilai yang
kita masukkan ya, ini key tadi, input kita tadi akan disetor ke variabel num1. Lalu selanjutnya adalah LCD set cursor 0,1 ini ya. Ini akan set cursor. Selanjutnya LCD print num1. Ya, dia akan ngeprint num1 yaitu input yang kita masukkan tadi ke LCD I2C-nya ya. Jadi 3 ya, itu adalah num1. Nah, else selain itu, jika operator telah dipencet seperti ini plus, dia akan menjalankan perintah yang ini num2 plus k. Ya, sama seperti di atas, dia akan memasukkan input, tapi kali ini dia memasukkan inputnya ke dalam variabel num2. Pokoknya ini di clear dulu. Ini num1, lalu ini num1, ini menjalankan perintah yang di atas ini. Lalu kita pencet plus, ini berarti operator telah dipencet. Maka selain itu dia akan menjalankan perintah yang di bawah sini. Dia akan memasukkan input kita selanjutnya ini ke num2. Ini 2 masuk ke dalam variabel num2. Lalu sebelum dia ngeprint 2 ini ke dalam layar, dia akan mengembalikan kursor ke posisi baris 1 atau baris pertama. Setelah kursor dibalikan, dia akan ngeprint, dia akan mengosongkan LCD-nya. Di sini ada 8 baris, lalu dia akan mengembalikan kursor ke posisi awal lagi setelah ngeprintnya. Karena jika kursornya ini tidak dibalikan, dia akan tetap kursornya di baris ke-8 sini sesuai spasinya. Di sini ada 8 baris. Dan jika ini tidak ada kursornya, num2 itu akan di-print ke baris ke-8 karena kursornya masih di baris ke-8 dan belum balik ke posisi awal. Operator char sama dengan key, yang maksudnya adalah variabel operator char yang akan muncul di dalam LCD ini sama dengan key, yaitu input tombol yang kita pencet-pencet di sini. Ini yang kita pencet-pencet di sini. Jika operator press sama dengan true, jika operator telah dipencet, ya, jika plus ini atau minus telah dipencet, dia akan balik lagi ke kursornya, akan dibalik ke set awal, dia akan mengosongkan. Jika key sama dengan int result sama dengan 0. Ini result ini adalah sebuah variabel untuk hasil, ya, untuk menyetor hasilnya. Dengan n1 sama dengan num1 to int dan n2 sama dengan num2 to int. n1 dan n2 di sini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk melakukan formula penjumlahannya, di mana n1 itu adalah isi dari num1 tadi, variabel num1, dan n2 sebagai isi dari variabel num2. Jika operator char yang dimasukkan tadi adalah plus, ini saya clear dulu, dia akan menjalankan formula ini, result hasil sama dengan n1 plus n2, yaitu n1 di sini 4, operatornya charnya plus, n2-nya 4, hasilnya itu result sama dengan 8, yaitu adalah hasil n1 plus n2, atau 4 tambah 4 sama dengan 8. Selain itu, jika operator char sama dengan min, maka resultnya dia akan menjalankan formula pengurangan. Selanjutnya di sini adalah LCD clear. Di sini adalah fungsi untuk menampilkan hasilnya, di mana dia akan merefresh layarnya, dia akan meng-clear, dia akan menghilangkan semua ini, dia akan memunculkan mereka kembali ya. Ini kursornya kembali ke 0, lalu dia ngeprint hasil dari ultrasoniknya tinggi IRCM, lalu dia akan kembali lagi ke kursor yang di bawah sini, ke dalam kolom 0 ke baris 2, yaitu baris 1 di sini. Karena dari 0 ya, LCD print hasil, dia akan memprint hasil di baris kedua, yaitu baris ke-1 di sini. Hasilnya itu akan menampilkan result. Result ini adalah hasil tergantung, jika operatornya masukkan plus, maka resultnya akan menampilkan hasil dari penjumlahan formula plus. Jika operator yang dimasukkan adalah min, dia akan memasukkan hasil dari operator min. Dan itulah result yang akan keluar di LCD I2C ini ya. Jadi jika misalkan di sini kita clear 1 tambah 2, ini jika kita klik hasil semuanya akan di refresh. Nah, setelah di refresh dia akan menampilkan hasil beserta hasil resultnya, yaitu 3. Bisa dilihat tadi tingginya ke refresh, hasilnya juga ke cetak. Dimana di sini jika hasilnya tadi telah di refresh dan dia telah ditunjukkan, maka dia akan mengosongkan isi dari num1 dan num2, yaitu variabel num1 dan num2. Jadi dari hasilnya itu, setelah kita menampilkan hasil, variabel num1 dan num2 itu sudah tidak ada isinya, dan kondisi operator press atau kondisi operatornya plus min itu kembali false. Kembali false itu artinya operatornya belum dipencet sama sekali, yang artinya ini mengembalikan variabelnya ini ke nilai awal dan tidak nilai operator sebelumnya. Lalu selanjutnya ada else if key sama dengan C. Jika key yang C ini dipencet, clearnya dipencet, LCD set cursor 0,1, yaitu dia akan meng-clear, yaitu dia akan kembali lagi ke LCD 0,1. Ya, maksudnya ya baris pertama ke kolom kedua, kolom pertama ke baris kedua, atau baris ke-1 di sini. Lalu selanjutnya dari posisi kursor tersebut dia akan LCD print di bawah sini, mengosongkan baris, karena di sini ada 16 spasi, dan itu sesuai dengan panjang dari LCD I2C ini yang tadi kita setting, yaitu dengan 16 baris dan 2 kolom. Dan num1 ini akan kembali kosong lagi, num2 akan kosong lagi, dan operator press sama dengan false, alias kondisi operator kembali ke false, yaitu belum ada yang dipencet sama sekali. Dan itulah hasil akhir dari rangkaian codingan komponen saya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, semoga tidak ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih telah menonton, Aslab dan teman-teman. Jika ada yang nonton, terima kasih untuk
bimbingannya selama ini. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.